Ade, tolong bersih. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Baik nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat diberikan hidayah di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagaimana pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak terasa tidak sampai di pertengahan Sya'ban. Insyaallah kita akan memasuki bulan yang kita nantikan, Syahrul Mubarak, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran. Maka dari itu, seyogianya dan sepatasnya bagi seorang muslim yang sejati, dia mempersiapkan dirinya untuk menyambut tamu yang sangat mulia. Salawat serta salam tercurah kepada kekasih kita, baginda kita, Rasul dan Nabi Muhammad SAW, dan juga beserta para sahabatnya dan keluarganya yang senantiasa membela, menemani, berjuang untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Anda memulai pertemuan kita ini, ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan dengan dekatnya bulan suci Ramadan. Untuk bahasa Arab akan diganti waktunya. Jadi tidak selama bulan Ramadan tetap berjalan insyaallah, tapi waktunya akan berubah. Tidak malam. Karena kita malam ya tarawih, kemudian juga mungkin ada istirahat dan mungkin ada yang membaca Al-Quran. Untuk waktunya nanti insya Allah Anda akan sampaikan kapan, misalnya. Kemudian juga Anda ada daurah ya, di tempat markas yang Anda bina. Itu kita juga ada daurah selama 20 hari. Makanya waktunya masih belum bisa ditentukan. Nanti insya Allah akan dari Ridho ya. Itu masalah berkaitan dengan
akan datangnya bulan suci Ramadan. Yang kedua, mungkin jika kalian ingin benar-benar sungguh-sungguh belajar bahasa Arab, ingin bisa ilmu syariat, ilmu yang mempelajari kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabat, ini harus benar-benar belajar bahasa Arabnya. Jangan tatkala ya, jadwalnya datang, jadwalnya bahasa Arab, baru harinya bahasa Arab, antum baru tersadarkan. Kalau tidak, lupa. Ini Anda yakin antum akan kesulitan dalam memahami bahasa Arab dan lama. Dan itu kalaupun bisa lama. Kalau itu tetap istiqomah seperti itu ya. Tapi kalau memang nanti bisa futur, nggak dapat sama sekali. Maka kata para ulama dalam bait syairnya, lan yanal ilma birahyatil jasad. Tidak akan seseorang memperoleh sebuah ilmu. Tidak akan memperoleh, tidak akan meraihnya, tidak akan menguasainya dengan berleha-leha, dengan cara berleha-leha. Semua kami mengalami hal itu semua, kesulitan demi kesulitan. Tatkala kami masih di bangku pondok pesantren, di bangku kuliah, mengalami kesulitan demi kesulitan, tapi kita pantang menyerah dan menggali terus sampai sekarang masih tetap belajar ya. Karena ilmu itu lautan luas ya. Sekali lagi bagi akhwat dan ikhwan yang ingin sungguh mempelajari agama, sungguh-sungguhlah dalam ya meroja, dalam mempersiapkannya dan lain sebagainya, karena luas ya, masih banyak yang Anda nggak tahu. Belum lama Anda melihat anak kecil umur sekitar 5 tahun. Dahulu sebelumnya mungkin kita melihat bagaimana kita menyaksikan salah satu anugerah Allah terhadap hambanya ya, ada anak kecil yang hafal Quran 30 juz ya, seperti Musa dan yang lain sebagainya ya. Dahulu kita mungkin hanya sekedar mendengar cerita Imam Syafi'i menghafal Quran dengan pada umur 7 tahun. Yang ada di zaman kita ya, menghafal 30 juz dengan 5 tahun. Dan Anda baru menjumpai selama Anda ya, baiklah melakukan perjalanan menuntut ilmu dari mahad ke mahad ya, sampai ke universitas, itu ada anak kecil bisa menguasai, bukan menguasai, maksudnya bisa sebagian menguasai pembahasan, ya, bukan semua pembahasan masalah nahu dia paham dan dia hafal. Nah, ini luar biasa ya, umur 5 tahun, dan ini kan nahu ini butuh pemahaman. Nahu ini butuh pemahaman yang baik, yang bagus, sehingga dia bisa menerapkan hal itu. Ada umur 5 tahun dan dia paham ditanya ini dan tanya itu, dan itu lumayan rinci, detail, dan lumayan lebih tinggi pembahasannya. Maka harapan anak yang di sini jangan main-main. Ya, padahal kita punya target. Anda juga sebenarnya walaupun Anda nggak bacakan kurikulum atau silabusnya pada kalian, Anda punya target sebenarnya. Target-target yang harus dicapai. Yang harus dicapai oleh semua peserta. Kalau sebenarnya memang kita lihat dengan evaluasi itu ya.
kemarin kita nggak sempat evaluasi karena satu hal. Insya Allah kita akan lakukan lagi, kita akan jalankan lagi evaluasi ini. Terus yang berikutnya, Ana mohon kepada para peserta yang sedang berjuang juga ya untuk mendirikan markas dakwah sunnah di Lumajang. Di mana? Di Lumajang, alhamdulillah sampai sekarang sudah terkumpul kurang lebih 35 juta dengan biaya yang diperlukan adalah sekitar 350 juta untuk membangun asrama pondok tahfidz di sana. Anda mohon bantuannya untuk minimalnya, kalau nggak bisa memberikan sesuatu, ingin nge-share atau mempublikasikan ke grup-grup atau media sosial yang antum punya, ya. Itu harapan Anda bisa kontribusi terhadap dakwah kita. Man dalla ala khairin falahu ajru mislu fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, kemudian seseorang itu melaksanakan arahan, ya, maka dia mendapatkan juga pahala yang orang tersebut kerjakan. Itu beberapa hal yang Ana ingin sampaikan, ya, semoga dipahami dan dimengerti oleh teman-teman yang ada di sini, ya, agar kita saling membahu, ya, saling bahu membahu, fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke apa? Halaman berapa? Bagian B, Ustadz. Bagian B, Ustadz. Tentang halaman 74, Ustadz. Bagian Ba. 74. Domir al-ghaib as-salas. Domir al-ghaib salas. Untuk yang perempuan, Ustadz. Hunna. Halaman 74. Baik, ya Ridho. Antum fadal ikra amalan. Ya, na'am, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ba. Man haula'il fatayatun ya Maryamu? Hunna zamilati. Karir ulang. Man haula'il fatayatun ya Maryam? Hunna zamilati. Nah, terjem. Siapa mereka ini, para pemudi, wahai Maryam? Para pemudi atau ya pemudi, wahai Maryam. Mereka ini adalah teman-temanku. Hunna zamilati. Teman-teman perempuan. Teman-teman pemudi perempuan, istilahnya teman-teman perempuanku. Tadi gimana tadi? Ulang baru. Bacanya atau tarjimnya ya Ustaz? Bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba. Man haula'il fatayatun ya Maryamu? Hunna zamilati. Tarjim. Siapa mereka ini siapakah pemudi-pemudi ini, wahai Maryam? Mereka ini teman-teman
perempuanku. Enam. Al-fatayatu. Ya Isma, ya Ridho. Al-fatayatu. Oh ya, na'am, afwan Ustaz. Ya, afwan Ustaz. Al-fatayatu. Afwan Ustaz. Tadi bacanya apa? Tadi bacanya domahten, salah Ustaz. Bukan domahten. Al-fatayatu. Al-fatayatu. Harusnya itu Ustaz. Afwan Yang Ustaz. jelas suaranya di sini kurang jelas ya. Oh ya, na'am Ustaz. Apakah suara Anda terjelas Ustaz? Sudah Ya, terjelas? jelas, alhamdulillah. Karir ya Ustaz? Atau gimana? Karir. Bismillahirrahmanirrahim. Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Hunna zamilati. Al-fatayatu. Al-fatayatu. Isma. Dengarkan. Al-fatayatu mal mufraduhu. Ma mufraduhu. Oh, ma mufrad. Apa mufradnya? Fatatu. Al-fatatu. Fatatu. Al-fatatu. Fatatu. Al-fatatu. Fattatun. Fattatun. Al-fatatu au fatatun. Hakada. Al-fatatu au fatatun. Enak. Ya. Baik. Ridho. Naam. Kenapa pakai zamilatun? Zamilatun. Kenapa menggunakan zamilatun? Atau gini, zamilatun itu apa tuh, bentuk apa? Bentuk mufrad ya Ustad. Mufrad. Ya, na'am Ustad. Mufrad Ustad. Zamilatun mufrad. Na'am Ustad. Zamilatun mufrad. Hatta ya Ridho. Bukannya zumala itu taksir, jamak taksirnya Ustad. Iya. Ini apa coba? Zamilatun. Iya, bentuk apa ini? Muannasnya Ustad. Bentuk muannasnya. Muannas apa? Bentuk muannas apa? Muannas salim Ustad. Muannas salim. Yang ana pahami Ustadz, jamak taksirnya itu zamilun, jamak taksirnya zumala'u. Kalau bentuk perempuannya kan jadi zamilatun. Berarti jamak taksirnya az-zumala'u. Salah Ridho. Mufradnya apa mufradnya? Zamilatun. Kalau muzakkar, kalau laki-lakinya mufradnya apa? Zamilun. Kalau muannasnya? Zamilatun. Baik. Sekarang kalau jamak mudzakarnya jadi apa? Kalau jamak terus yang laki-lakinya zamilun jadi apa? Jamaknya pakai jamak apa? Jamak taksir Ustaz. Gimana bunyinya? Az-zumala'u. Az-zumala. Sekarang zamilatun. Terus pakai jamak apa? Pakai jamak apa? Menggunakan jamak apa?
Jamak taksir Ustaz. Yang perempuan tadi mufradnya apa? Zamilatun. Oh iya Ustaz, Jam- jamak salim. Jamak salim Ustaz. Jamak salim. Ada jamak salim gitu? Jadinya kalau perempuan zamilatun. 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 Nanti sebentar. Ada jamak perempuan itu ada. Ada Ustaz. Apa namanya? Jamak muannas. Ana lupa Ustaz namanya Ustaz. Jamak Nama muannas. Jamak muannas. muannas. Ana lupa Sa, Ustaz nama. Salim. salim. Ini ketahuan nggak di murojaah ini. Kemudian zamilatun ini bentuk apa? Zamilatun. Zamilatun. Bentuk dari jamak muannas salim Ustaz. Kenapa, Dek? Kenapa kamu bisa tahu itu bentuk jamak muannas salim dari mana? Tahu dari mana? Ya, jamak muannas salimnya itu dari alif, bentuk alif bertemu dengan tak maftuha. Jadi rumus untuk pembentukan jamak muannas salim itu adalah ditambah mat, ditambah alif, terus tak awalnya tak magbuto dirubah jadi tak maftuha, menjadi huruf tak. Yang ditambah yang Jadi mana? bukan ditambah Ustadz. Jadi zamilatun itu kan mufradnya Ustadz. Zamilatun itu bentuk mufradnya. Ketika dirubah menjadi jamak muannas salim, maka bentuknya jadi zamilatun. Zamilatun. Jadi awalnya taknya itu tak magbuto akan dirubah jadi tak maftuha. Ya. Berarti simpulannya? Kesimpulannya bentuk zamilatun adalah jamak muannas salim, Ustaz. Iya, tadi kenapa mufrad? Anak kira sama seperti mufradnya laki-laki, Ustaz. Afwan, Ustaz. Mirip, Ustaz. Ya, salah pemahaman, Ustaz. Sekarang saya tanya, kenapa pakai jamak muannas salim di situ? Nah, di sini ada mubtada, Ustaz. Mubtadanya adalah bentuknya jamak, sehingga khobarnya harus jamak, Ustaz. Mana jamak? Hunna. Hunna ini kan jamak mubtada, apa? Ustaz. Hunna kenapa? Hunna itu domir orang ketiga. Ya, orang ketiga perempuan, sehingga kan bentuknya jamak, sehingga ketika bertemu dengan isim yang jamak maka harus menggunakan jamak, Ustadz. Itu sepemahaman Ana yang sudah Ana pelajari, dan Ana tadi udah baca-baca dan merojaah, Ustadz. Yang Ana pahami seperti itu, Ustadz. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Hunna jamak apa? Hunna jamak apa? Jamak muannas, jamak muannas, Ustaz. Jamak muannas. Jamak muannas. Itu kata ganti orang berapa itu? Kata ganti orang ketiga, al-hot apa? Lil ghaib. Ya, domir al-ghaib. Lil ghaib, Ustaz. Ya, Ustaz. Lil ghaib, Ustaz. Kata ganti orang ketiga. Itu maknanya berapa itu? Hunna maknanya berapa itu? Lebih dari 2, Ustaz. Untuk apa? Laki-laki atau perempuan? Untuk perempuan, Ustaz. Untuk perempuan. Kalau laki-laki pakai apa berarti? Hum, Ustaz. Enak. Ahsanta. Barakallahu fiik. Bagus. Afwan jiddan, Ustaz, atas miskonsepsinya, Ustaz. Enggak, bagus, Masya Allah. Ya. Berikutnya. Huda. Iqra. Ba'dahu. Naam Ustaz. Akhawatun hunna. Naam. Hunna Ulang akhawatun. bacanya ulang. Akhawatun hunna
Naam. di situ harus teliti, baca biar nanti nggak paham. Di situ ada alif atau hamzah dua. Oh, naam Ustaz. Nah, Akhawatun hunna. Naam. Hunna akhawatun. nah, baca. Apakah mereka perempuan? Ya, mereka perempuan. Nah, akhawatun. Ini bentuk apa ini? Eh, akhawatun. Jamak Ustaz. Jama apa? Jama apa dia? Jamak taksir. Jama taksir. Khoto. Gamurujaya. Jama apa? Eh, Jamak Jama apa? apa? Jamak muannas salim Ustaz. Jama mu'annas. Kenapa jama mu'annas salim? Tahu dari mana? Karena itu ada tanya Ustaz. Karena ada tanya. Akhawatun itu. Salah. Sekarang ada tanya nih ya. Baitun, ada tanya tuh. Berarti itu jama mu'annas salim. Udah. Nak Ustaz. Sekarang dengar Ustaz Isma' Jaidan. Baitun. Baitun. Apakah itu disebut jama mu'annas salim? Afwan Ustaz, Ana baru tahu yang apa pengertiannya jamak taksir. Yang jamak muannas salim belum Kemarin nggak ikut? tahu. Pertemuan Ikut kemarin Ustaz. nggak ikut? Hah? Ikut. Kan sudah dijelasin. Ustaz. Ditulis nggak kemarin? Yang jamak taksir udah ditulis, tapi yang jamak muannas salim belum Ustaz. Kenapa? Sudah Anda jelasin belum, Ridho? Ridho, Iya, naam Ustaz. jama mu'annas salim Ustaz sudah jelaskan belum? Jamak muannas salim. Kemarin lebih banyak ke penjelasannya ke jamak taksir, terus dikenalkan Iya sama Ustaz. jamak Muzakkar muzakarnya salim. salim. Daripada muannas salimnya sedikit Ustaz. Masih belum masuk ke muannasnya secara detail. Kalau jamak taksirnya kemarin kita banyak bahasnya di situ Ustaz. Sahih? Sahih Ustaz. Baik. Mbak, ambilin lebih spidol Mbak. Mbak, Anda jelaskan dulu.
Perhatikan ini. Berarti yang sudah jamak taksir ya. Naam Ustaz, naam Ustaz. Rumusnya satu-satu dulu. Perhatikan ini. Ana jelaskan satu-satu dulu. Yang pertama, cara membuat jamak mudzakkar salim. Rumusnya mudzakkar itu adalah laki-laki, salim itu selamat. Jadi jamak artinya bilangan yang lebih dari 2. Bilangan yang lebih dari 2. Lebih dari 2. Itu adalah jam'u adalah jam'u mudzakkarin salimun adalah bilangan yang lebih dari 2 untuk laki-laki yang selamat. Caranya gini. Isim mufrad ditambah waw dan nun. Maksudnya isim yang memiliki bilangan 1 ditambah waw dan nun. Itu rumusnya. Contoh di sini Muhammadun ditambah waw dan nun sama dengan baca Muhammaduna. Muhammaduna. Ya, jadi ditambah waw dan nun otomatis harokatnya pasti dhamma. Jika ada huruf waw dan sebelumnya jika ada huruf waw maka huruf sebelumnya berharokat dhamma. Itu kaidah. Nah, ulang. Jika ada huruf waw maka harokat sebelumnya harus berharokat dhamma. Itu yang pertama. Jadi kenapa dikatakan salim? Karena dia selamat. Lihat di sini perubahannya Muhammadun. Di sini Muhammadunnya nggak ada yang hilang. Muhammadun ini isim mufrad ya. Kemudian dibuat jamak, Muhammadunnya nggak hilang, hanya ditambah waw dan nun. Maka dikatakan salim, selamat. Selamat dari perubahan. Dikatakan salim, selamat dari perubahan, baik pengurangan maupun penambahan. Diingat-ingat itu. Kenapa dikatakan salim? Karena dia selamat dari perubahan atau pengurangan. Perubahan dari penambahan atau pengurangan. Ini jamak mudzakkar salim. Afwan, kameranya mati Ustaz. Oh, baik. Ya, paham ya? Ana ulang.
dikatakan jamak mudzakkar salim, nanti Anda tanya, kenapa dikatakan jamak mudzakkar salim? Karena pertama dia isim yang memiliki lebih dari dua untuk laki-laki yang selamat. Apa yang maksud dengan selamat? Selamat dari isim mufradnya. Isim mufradnya tidak berubah. Ya di sini lihat tidak berubah. Muhammadunnya selamat dari perubahan, baik penambahan atau pengurangan. Syaratnya ada, di sini ada syaratnya cara membuat, sebelum membuat jamak mudzakkar salim ada syaratnya yang harus dipenuhi. Perhatikan ini, seperti puasa ada syaratnya juga, ya. Pertama, puasa harus nama laki-laki. Nama laki-laki syaratnya. Yang kedua, berakal. Ada soalnya laki-laki, ada yang dikategorikan laki-laki tapi tidak berakal. Contoh apa saat yang tidak berakal ya? Misalkan kitabun, ini laki-laki nih. Nggak boleh, jangan dimasukkan kemari, haram. Karena dia nggak masuk syarat ini. Tidak masuk syarat, ya tidak masuk syarat cara membuat jamak mudzakkar salim. Ada lagi misalkan kolamun. Ini laki-laki nih, nggak boleh masuk ini. Nggak boleh dibuat jamak mudzakkar salim karena dia tidak terpenuhi syaratnya dan lain sebagainya. Kayaknya syarat yang pertama adalah nama laki-laki, yang kedua adalah berakal, yang ketiga tidak ada apa? Tanda-tanda untuk perempuan. Paham? Sampai sini? Paham, Ustaz. Nah, Hasan. Ingat-ingat ya. Nih, contohnya apalagi siapa Ustaz? Nama laki-laki misalkan Qalibun. Contoh biar lebih jelas kalau ada contoh. Qalibun. Ini murid. Ya berarti kan ini murid, Qalibun. Atau pakai alif lam kalau di awal. At-talibu. Kemudian kita mau buat jamak mudzakkar salim. Sebelum kita mau memasukkan rumusnya, Nggak nampak, Ustaz. apa? Nggak kelihatan Ustadz, kurang. Nggak kelihatan. Nah, sebelum kita memasukkan rumusnya, ini at-talibu ya contoh kedua. Sebelum kita ingin memasukkan rumusnya ditambah waw dan nun, lihat ini, ingat-ingat syaratnya dulu. Ya, syaratnya ingat. Pertama, nama laki-laki. At-talibu ini nama laki-laki bukan? Hah? Naam. Nama at-talibu nama laki-laki bukan? Naam. Ustaz. Ya, syarat pertama dia masuk. Yang kedua, berakal enggak? Naam, Ustaz. Enak, berakal. Yang ketiga, tidak ada tanda-tanda untuk perempuan. Sahih, tidak ada. Tidak ada, berarti dia bisa. Tinggal masukkan saja. Tinggal masukkan, dibuat jamak mudzakkar salim. At-talibuna. Selesai. Paham? Caranya? Paham enggak? Insyaallah. Nah, sekarang saya kasih contoh lain. Misalkan daftarun atau ad-daftaru.
Nah, ini pengen dimasukkan membuat jamak. Kita masukkan dulu syaratnya. Mbak. Pertama, dia laki-laki enggak? Laki-laki. Masuk syarat pertama. Mbak. Tolong ambilin itu casen. Ya, daftaru dia laki-laki. Enggak ada daftaru itu masuk perempuan, enggak ada. Laki-laki. Masuk dia syarat pertama. Enggak kelihatan? Kurang geser. Iya, Ustaz. Ya, nanti dulu, bentar ya. Oh ya, naam, Ustaz. Baik. Lihat di sini ada daftaru, dia masuk syarat pertama, dia laki-laki. Ya, ada daftaru, dia laki-laki. Kemudian uji lagi dengan syarat kedua, diuji lagi. Berakal enggak? Tidak, Berakal Ustaz. tidak? Tidak. Ada daftaru? Tidak. Ya, Ustaz. Nah, syarat Tidak, kedua Ustaz. dia tidak terpenuhi. Yang syarat ketiga, tidak ada tanda-tanda untuk perempuan. Iya, Sahih. terpenuhi. Tidak ada. Ya, berarti yang dia nggak boleh nih. Salah satu saja dia tidak terpenuhi, nggak boleh dia masuk sini. Haram. Haram masuk jamak mudzakkar salim. Begitu cara membuatnya. Paham? Insyaallah. Jadi nggak setiap yang mudzakkar dia bisa dijamakan jamak mudzakkar salim. Libasun masuk mudzakkar. Ya, masuk laki-laki, kelompok laki-laki dalam bahasa Arab adalah mudzakkar majaz. Yang tidak punya jenis kelamin, tapi masuk kelompok laki-laki. Babun, masjidun, masuk mudzakkar. Tapi nggak boleh masuk sini. Nggak boleh dijamakan jamak mudzakkar salim. Baitun, ya, masjidun juga ya, tadi markas ya, juga mudzakkar. Nggak boleh masuk ke sini. Karena harus syaratnya terpenuhi. Paham sampai sini? Fahim, insyaallah. Akhirnya, insyaallah, Ustaz. Nah, pelan-pelan saja ya. Ini harus syaratnya, yang penting syaratnya ini. Kalau rumusnya gampang insya Allah. Syaratnya ini harus dihafal. Kemudian sekarang selesai jamak yang pertama. Jamak dalam bahasa Arab itu ada 3 ya. Jamak itu ada 3. Yang tadi pertama apa? Mu'annas Jamak salim. mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Sudah selesai tadi. Sekarang jamak ini yang pertama. Yang kedua sekarang. Jamak mu'annas salim. Gimana cara membuatnya, Ustaz? Rumusnya. Temukan mahasiswa ya. Banyak mahasiswa, tapi banyak kan mahasiswa. Biasanya sering menggunakan rumus. Rumusnya gimana, Ustaz? Isim mufrad ditambah alif dan ta. Alif dan ta. Contohnya. Misalkan Fatimatu. Kita masukkan rumusnya. Ini 1. Fatimatu.
ditambah alif dan ta. Tambah alif dan ta. Lihat cara membuatnya, ya kan, ditambah alif dan ta. Ya di sini alif dan ta, tambahkan saja. Nggak usah ragu-ragu ya, nggak usah ragu-ragu, ditambah alif dan ta. Sama dengan sebelum ini disambungkan, sebelum jadinya, ini dibuang dulu. Ta marbutohnya, ta yang bulat itu di apa? Ya, sebelum ini dibuat disambung ya, ini tak marbutohnya dihilangkan, dihapus menjadi Fatimatu. Caranya Fatimatu. Paham nggak? Bingung? Insyaallah Ustaz. Yang lain? Insya Allah Ustaz Insyaallah. paham Ustaz. Insyaallah Ustaz. Paham Ya. Ustaz. Kalau yang bingung langsung bilang ya. Kalau nanti nggak ada ulangan lagi ya nanti jelasin. Kalau yang bingung, masih belum paham, anak akan pelan-pelan. Rumusnya sekali lagi isim mufrad. Apa isim mufrad? Isim yang memiliki bilangan 1. Kemudian ditambah alif dan ta. Lihat sini alif dan ta. Sebelum digabungkan, sebelum disambung, ta yang ini dihilangkan. Tinggal ini. Tinggal apa? Fa, alif, ta, dan mim. Tinggal apa? Fa, alif, ta, dan mim. Hanya ini. Lalu ditambah alif dan ta. Tinggal disambung. Karena mim bisa disambung dengan alif. Langsung Fatimatu. Fatimatu. Paham? Contoh lagi. Apaan Ustaz? Itu menjadi Fatimatu atau Fatimatun Ustaz? Fatimatu. Oh, Enggak ditanwin. Kenapa Ustaz? Mamnu minas shorf. Nah, sahih. Nggak boleh. Paham? Insyaallah. Paham Ustaz. Nah. Saburotun. Kan? Ya sudah, ditambah rumusnya, masukkan. Kita buat ya. Saburotun. Ditambah alif dan ta. Dibuang alif tak marbutohnya, disambung dengan saburotun. Saburotun. Karena ro dan ta, karena ro dan ta tidak bisa disambung. Karena ro dan ta tidak bisa disambung, maka dipisah. Saburatun. Mendengarin? Saburatun, ya kan? Kecuali kalau tidak pakai tanwin berarti pakai alif lam. Kayak gitu. Syaratnya apa, Ustaz? Syaratnya 1. Harus nama atau sifat bagi wanita.
Udah syaratnya itu aja. Yang berakal Zat, boleh. Yang tidak berakal boleh. Gitu. Kalau jama' muannats salim. Jadi yang berakal boleh, yang tidak berakal boleh. Syarat cuma satu, apa? Harus nama atau sifat bagi wanita. Ini cuma ini aja syaratnya. Ini syaratnya. Bagi wanita. Bagi wanita. Syaratnya satu, harus atau nama atau sifat bagi wanita. Itu syaratnya itu saja. Adapun berakal, ya tidak berakal itu nggak apa-apa. Ya, nggak berakal pun nggak apa-apa, boleh. Paham sampai sini? Paham tuh Ustaz. Paham, Ustaz. Enak. Barakallahu fikum. Yang terakhir, Mas sekalian. Yang terakhir satu lagi. Yang kemarin sudah kita bahas. Tapi jama' mudzakkar, jama' muannats. Disebut muannats itu perempuan ya, saling. Kemudian yang ketiga, jam'u taksir. Apa jam'u Afwan, taksir? kameranya mati Ustaz. Enak, ahsan. Apa jama' taksir? Jama' taksir adalah, perhatikan ini definisi dari Jama' yang anak tidak aja. teratur perubahannya. Ya, jama' taksir adalah isim. Ini definisi dari anak ya. Buangan dari isim jama' mudzakkar ya. Mudzakkar salim atau isim yang tidak beraturan perubahan harokat atau hurufnya. Tidak beraturan perubahan harokat atau hurufnya. Ini terakhir. Contoh. Ini lihat. Isim buangan dari isim jama' mudzakkar salim, ini definisi dari anak bergampang. Atau isim yang tidak beraturan perubahan harokat atau hurufnya. Maksudnya gimana satu buangan? Iya, yang tadi ada bilang. Misalkan kitab. Dalam ini debat nih kitab. Wah, anak kan mudzakkar ya. Nggak mungkin anak perempuan. Seorang saya masuk kelompok yang jantan ini, bukan kelompok ya kelompok betina nih. Saya jantan banget gitu kan. Berarti saya mau masuk ini nih, ada kitab ini. Saya masuk mudzakkar salim. Pak dia mau masuk kelompok sini, yang mau mudzakkar salim protes, jangan masuk dulu mas. Ya, coba lihat itu persyaratannya. Ternyata pas di jama' mudzakkar salim kitab ini nggak masuk persyaratan. Nah, kan saya laki-laki, iya. Anda laki-laki, akan tapi Anda memenuhi syarat berikutnya tidak. Ternyata Anda tidak berakal, maka Anda masuk jama' taksir. Maka Anda masuk apa? Mau ke jama' mudzakkar salim, dia mau masuk ke jama' muannats salim, kitab ini juga dilarang. Oh, di sini khusus
wanita, nggak boleh laki-laki masuk. Di sini khusus wanita, baik laki wanita yang berakal maupun yang tidak berakal. Terus akhirnya dibuang nggak mau, akhirnya dia masuk ke jamak taksir. Paham ceritanya? Baik Ustaz, insyaallah. Paham, Ustaz. Paham sekali. Akhirnya dia masuklah jamak yang disebut dengan jamak taksir yang tidak tidak beraturan perubahannya. Contohnya gini, dia kitabun. Ini mufrad ya. Lihat jamaknya jauh sekali. Kutubun ya. Berubah harokatnya saja. Harokat dan hurufnya juga berubah ya. Kutubun. Lihat. Di sini berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Di sini menjadi 1, 2, 3. Ya, menjadi apa? Jadi 3. 1, 2, 3 huruf. Di sini 4 huruf mufradnya. Ini memiliki arti 1, ini memiliki arti lebih dari 2. Berubah hurufnya. Dan ada pengurangan. Di sini 4 menjadi 3. Ada pengurangan huruf. Maka ada pengurangan huruf juga. Contoh lagi. Yang lain. Contoh. Misalkan qalamun. Jadi aqlamun. Lihat, perhatikan. Di sini 1, 2, 3. Menjadi berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Menjadi 5 huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 huruf. Alif, qaf, lam, alif, lam sama alif lagi, terus mim. 5. Berubah jauh sekali. Dari 3 menjadi 5. Kemudian harokat juga berubah. Itu disebut namanya jam'ut taksir. Kenapa? Kenapa dia tidak beraturan perubahan huruf dan harokatnya, atau ya gitu, tidak berubah, tidak beraturan sama sekali. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim yang tadi dia masih beraturan, dan jamak muannats salim juga masih beraturan, ya. Maka dikatakan selamat salim. Oke, ini gimana rumusnya, Sat? Rumusnya adalah yang ini ya. Ini udah nggak puasa ya. Ini udah selesai. Rumusnya nggak ada. Nggak ada, Sat, rumusnya nggak ada. Harus banyak menghafal kosakata. Taunya dari mana? Ya, dari kamus. Dari orang Arab sendiri yang bicara gitu. Begitu mengucapkan ya. Begitu mengucapkan dalam mengucapkan jam'ut taksir. Misalkan kursi. Nah, kursi. Ya, karena orang Arab kursi itu ya nyebut menjadi karosi. Berubah lagi karosi. Kursi. Jadi karosi. Bagaimana? Ya banyak menghafal. Ini nggak ada rumusnya sudah. Begini sudah. Rumusnya tidak ada, harus banyak menghafal. Libasun menjadi malabis. Libasun menjadi malabis. Sirwal menjadi sarawil. Sirwalun menjadi sarawil. Dan lain sebagainya. Al-muhim, antum harus banyak menghafal. Yang ini tidak ada rumusnya. Paham dong? Ustadz, Ana Insyaallah. mohon Ustadz. Oh, silakan. Jadi Sebelum satu-satu jadi dulu, sebelum satu-satu. Oh iya, Ustadz. Apa? Siapa dulu? Ridho. Kenapa? Ya, Ana masih. Apakah jadi dun itu termasuk mufrad muzakkar, Ustadz?
yang nanti bisa dirubah jadi jamak maaf ya, jadi jamak taksir lah. Kalau ya maksudnya ya pertanyaan Ana, apakah jadidun itu termasuk bentuknya itu mufrad muzakkar, Ustaz? Iya, pertanyaan yang bagus. Anda jawabnya dengan singkat, yaitu setiap isim yang tidak ada tanda-tanda perempuan, maka isim mudzakkar. Jadi yang harus dihafal yang mana? Tanda-tanda isim muannas. Ya. Jadi yang dihafal adalah tanda-tanda isim muannas. Ya. Ada berapa saat? Nantilah. Di antaranya ada 9 tanda-tanda isim muannas. Di antaranya adalah diakhiri dengan tak marbutoh, nama perempuan, sifat perempuan, sifat untuk perempuan, anggota badan yang double, isim yang mengikuti wazan fu'la, dan yang lain sebagainya. Ustaz, konfirmasi lagi Ustaz. Berarti kalau nanti ada jadi dunia itu diubah dalam bentuk mu'annas jadi datun, itu apakah bisa dirubah dalam bentuk jamak mu'annas salim atau hanya jamak taksir saja, Ustaz? Baik, pertanyaan bagus. Sekarang Ustaz tanya lagi. Sebelum Ustaz jawab, tadi kan Ustaz jawab dengan singkat ya. Berarti tadi jadidun dia mudzakkar atau muannas? Jadidun muzakkar, Ustaz. Jadidun, Ustaz. Mudzakkar. Sekarang pakai jam apa? Kalau menjamakan pakai jam apa? Kalau jamak taksirnya jadi jududun, Ustaz. Iya, Ustaz tanya pakai jam apa kalau dijamakan? Jamak muzakkar salim, Ustaz. Oh, jamak mu'annas salim, Ustaz. Jadidun. Jadidun, jududun. Jamak taksir, Ustaz. Tadi jamak mu'annas salim, jamak Kalau tadi Ana sudah bilang jamak taksir, Ustaz. Afwan, Ustaz. Apa kurang dengar? Nah, Jududun, Iya, jamak taksir. Jadi Ustaz tanya, perhatikan pertanyaannya. Jadidun dia isim Muzakkar. mudzakkar Mufrad. Ya kan? Berarti jamaknya pakai jamak apa? Jamak taksir, Ustaz. Jamak taksir, ya kan? Sekarang kalau jadidatun dia apa, ini isim apa? Jadidatun isim mufrad. Ya, mu'annas mufrad. Isim mufrad mu'annas. Mufrad Kalau mu'annas. dijamakan pakai jamak apa? Yang Ana tahu jamak taksir, Ustaz. Yang Ana tahu jamak taksir. Itu yang Ana belum tahu jawabannya, Ustaz. Ini kan sudah tadi kan udah belajar tadi. Barusan. Oh ya, Ustaz. Boleh nggak pakai jamak mu'annas salim? Boleh, Ustaz. Berarti jadinya jamak mu'annas salimnya jadi datun. Iya. Secara kaidah boleh. Sekarang jadi boleh. Datun atau jamaknya jududun. Jadi datun karena jamak taksir juga nanti dihukumi perempuan. Paham? Itu, Ustaz. Jazakallahu khairan. Misalkan contoh. Kenapa jamak taksir nanti dihukumi perempuan juga? Tadi kan jadi datun boleh nggak jamaknya itu jamak taksir atau jamak mu'annas salim? Dua-duanya boleh jawabnya. Contoh tadi jadi datun menjadi
jududun atau jadidatun. Sekarang saya kasih contoh kalimat. Hadihil kutubu jadidah. Hadihil kutubu jadidatun. Itu jamak taksir, naatnya dengan mufrad boleh. Dihukumi perempuan. Seharusnya kalau naat mengikuti bilangan, kalau itu jamak harusnya mengikuti jamak. Paham? Bingung lagi. Nanti dulu deh. Intinya ini dulu satu-satu. Yang tadi yang barusan Ustaz jelaskan, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir, ini paham sampai sini? Insyaallah Ustaz. Insyaallah paham Ustaz. Adapun nanti perluasannya nanti pelan-pelan. Insyaallah nanti akan masuk pembahasannya. Bismillah. Itu aja dulu. Sekarang kita teruskan ke Afwan Ustadz, yang ya, dari silakan. awat ada yang bertanya, kalau nama laki-laki tapi ada tak marbutoh di akhir, contohnya itu hamzah, apakah termasuk muzakkar juga? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Jika ada nama laki-laki yang ditandai tanda tak marbutoh seperti Muawiyah, Thalha, Hamzah, dan lain sebagainya, dia laki-laki. Kalau mufradnya dia laki-laki, maksudnya dia kalau Thalha, satu orang laki-laki yang bernama Thalha. Muawiyah, satu orang laki-laki yang bernama Muawiyah. Pembahasannya, kalau dia jamak, pakai jamak apa, Ustaz? Kan gitu. Apa kayak jamak muannas salim, apa pakai jamak taksir, apa pakai jamak muannas salim. Ya. Jawabannya adalah sabar. Nanti insya Allah pada pembahasannya Anda jelaskan. Itu jawabannya. Nggak Anda sekarang takut nanti kebanyakan yang lama-lama belum paham, mungkin terus sekarang banyak pertanyaan yang di luar yang harus dikuasai dulu, nanti malahan terkecoh. Tentunya ada, dan itu dibahas di para ulama dalam kitab-kitabnya. Kayak mana? Ya sabar belajar dulu, insya Allah nanti pas pembahasannya lebih detail, akan jelaskan secara terperinci dengan izin Allah, insya Allah. Yang lain? Hasbuk Ustaz. Cukup ya? Cukup. Nah, cukup ya. Jadi alhamdulillah, ini yang penting kuasai ini dulu. Kalau kuasai ini, insya Allah mudah. Ya, insya Allah mudah nanti ke depannya. Sekarang kita masuk ke latihan. Baik. Huda berarti paham ya? Baik, tadi masih Huda, karena masih Huda tadi, sekarang karena udah dijelaskan, anak ya nggak ingin nanti jawabannya salah. Ya. Akhawatun, ini isim apa ini? Mu'annas salim Ustadz. Isim mu'annas salim ada, isim mu'annas salim. Oh, Afwan. Isim Baru mu'annas dijelasin. mufrad. Isim mu'annas mufrad, la haula wala quwata illa billah. Cuma tadi barusan dijelasin. Ini Ridho, kosakatanya masih jalan nggak ini? Ridho? Afwan Ustaz, Anda harus berkata jujur Ustaz, tidak berjalan dengan baik Ustaz. Ya Allah. Maksudnya gini Ustaz, yang istiqomah pun sedikit Ustaz, dari 11 ikhwan aja cuma 3 orang Ustaz yang setoran Ustaz.
gimana belajarnya ini kayak gini? Ya itu Ustaz. Setengah-setengah. Afwan jiddan Ustaz. Ana harus berkata sejujur-jujurnya Ustaz. Nggak apa-apa itu. Memang harus jujur ya. Mm-mm. Ya gimana belajarnya mau cepat bisa? Itu sangat membantu sekali kosakata itu sangat membantu kalian nanti. Nggak bisa belajar bahasa apapun kalau nggak punya pembenaran kata, tidak menghafal kosakata, nggak bisa dia. Harus menghafal. Karena nanti kita akan menggunakan kata-kata itu. Ya. Makanya kemarin dari awal itu anak wajibkan. Karena waktunya ini anak evaluasi kurang efektif, maksudnya habis buat kosakata saja yang materinya kita nggak sampai struktur organisasi, ada ikhwan dan akhwat. Coba kalau nggak bisa setiap hari, ya mungkin seminggu 2 kali. Tapi sekalian banyak. Misalkan Rabu sama Sabtu pagi untuk ya mungkin sekali setoran 20 kosakata di hari Rabu, 20 lagi kosakata di hari Sabtu. Atau 10 di hari Rabu, 10 lagi di hari Sabtu, jadi 20, seminggu 20. Kan kalau tadinya pengennya tuh 2 sehari 2 gitu. Kan ada koordinatornya, sudah pada dewasa kan, masa harus diawasin terus. Oh ya Nah, Ustadz, ini mungkin jadi menghambat. Ana mau masih usulan aja sih Ustadz. Karena mungkin kalau Ana pribadi kalau lewat voice note itu kan nggak ada yang ngoreksi Ustadz. Jadi nanti usulan Ustadz juga Ana masukkan, tapi metodenya akan agak sedikit perubahan Ustadz. Jadi nanti akan ada kayak Google Meet, jadi langsung setoran gitu Ustadz. Misalnya Rabu sama Sabtu pagi. Jadi langsung, jadi kita bisa saling ngoreksi gitu. Soalnya itu aja mungkin ini masukan buat teman-teman juga. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan. Bismillah. Iya. Baik. Kan kelihatan ini kan seperti ini masa. Ini dari awal-awal kita sudah ngafal ini gitu. Ini kan nggak tahu. Akhwatun di masa mufrad ya. Ini seharusnya nggak terulang seperti ini. Baik. Yang lain. Anu. Akhuna Anu. Nam Ustaz. Iya. Akhwatun ini bentuk apa ini? Isim apa? Isim mufrad. Kok sama? Tadi bisa disalahin kok masih sama aja. Isim muannats. Isim mufrad muannas salah. Aduh, gimana belajarnya nih? Baik, Amri. Nah, Ustaz. Akhwatun ini apa? Bentuk apa? Isim apa? Isim jamak muannats salim, Ustaz. Tahu dari mana antum? Polanya Ustaz. Maksudnya pola alif dan tak terbukanya dan juga Gimana? Coba jelasin Ustaz gimana? Asalnya apa? asalnya ukhtun Ustaz. Terus? Dijadikan jamak muannats salim karena di mubtada'nya kan memakai huna. Jadi otomatis khobarnya harus mengikuti mubtada, jadi akhwatun. Ustaz tanya jamak muannats, jangan mubtada khobar dulu. Ini berat, ini soalnya banyak yang enggak ini. Ini dulu tanya
cara membuat jamak muannats salim tadi. Oh iya. Masih biar kayaknya terlalu tinggi, soalnya ini masalah mufrad jamak aja masih nggak tahu kan. Coba. Cara membuat jamak muannats salim tadi dari akhawatun, asalnya gimana tadi? Ukhtun Ustaz. Iya, terus Dijadikan jamak muannats salim dengan Jadi? merubah isim mufrad ditambah dengan alif dan ta. nah, jadi gimana? Rubahnya gimana? Akhwatun. Enggak, tadi ukhtun, terus Oh. Akhwatun. menjadi akhwatun. Nah. Siapa yang tahu? Jamak taksir Ustaz. Jamak taksir Ustaz. Jamak taksir itu Ustaz. Sama Jamak seperti sama kayak ini ahun kan, al asmaul khamsah Ustaz. Kan jadi jamak taksirnya kan ikhwatun. Nah, akhwatun itu berasal dari kata ukhtun. Nah, kenapa disebut jam'un taksir? Karena itu tidak perubahan dari harokat dan hurufnya itu tidak beraturan. Nah, padahal kalau kita belajar dari penjelasan Ustadz dari kata salim, itu kan artinya selamat dari perubahan. Sedangkan dari mufradnya aja ukhtun jadi ahwatun, ya dari hurufnya aja ngalami perubahan Ustadz. Berarti kan artinya tidak salim Ustadz. Akhirnya balik lagi ke jamak taksir. Itu Ustadz pemahaman Ana Ustadz. Barakallahu fiik. Yang lain ada? Barakallahu fiik. Yang lain? Yang lain gimana argumennya? Yang ikhwan yang lain? Apa ada pendapat lain? Tadi kata ini jamak muannats salim. Ada lagi itu bukan jamak muannats salim, itu jamak taksir katanya. Yang lain ada? Ingin berargumen? Silakan yang ikhwan dulu. Siapa yang tahu? Pada diem saja nih. Diemnya paham apa enggak ini? Abu Konita. Ustaz. Nah, gimana? Coba, apa ini? Bentuk apa ini? Ustaz. Kalau yang ana ini akhwatun, saudara. Ini maksudnya punya. Kalau ana lebih ke muannats salim, Ustaz. Jamak muannats salim. Gimana cara perubahannya? Akhwatun. Coba jelaskan cara perubahannya. Cara perubahannya Ya, harus punya argumen, punya dalil. nah, Apa jamak muannats salim? Ahwatun. Anda lihat dari tanda belakangnya itu, Ustaz. Apa ada alif dan ta maftuhah itu? Ta'u tahnis. Iya, terus gimana coba jelaskan? Iya, itu kan cirinya. Terus jelaskannya gimana coba? Kok bisa jadi akhwatun, kok ada wawunya itu? Ahun. Ukti. Oh, namanya ada wawunya ya. Ahwatun. Oh iya ya, ada wawunya.
Akhwatun. Oh, yang bentar, Ustaz. Akhwatun. Pas, Ustaz. Intinya ana ragu-ragu. Akhwatun. Baik, Akmal. Akmal. Mana? Akmal tahu Akmal? Oh itu, Afwan Ustaz. Fadhal. Gambarnya nggak kelihatan. Halo? Fadhal. Yang pertanyaan akhwatun Ustaz. Iya. Kayaknya jamak taksir Ustaz. Gimana cara menjelaskannya? Karena dia berubah tidak beraturan. Coba jelaskan. Asalkan mufradnya ukhtun berubah menjadi akhwatun. Berubah huruf Iya. dan harokatnya tidak beraturan. Terus gimana cara perubahannya? Ukhtun menjadi akhwatun. Gitu. Dia tidak beraturan Yakin. Ustaz. Kalau Dari sisi mana nggak beraturannya? dari Dari sisi sisi mana? pertama harokat dan hurufnya. Iya. Ukhtun pertama 3 huruf. Terus Kemudian berubah menjadi akhwatun. A, hamzah, kho, wa, alif, dan ta. Lebih dari 3 huruf, itu dari segi huruf. Kemudian harokatnya juga berubah. Mungkin di situ, Ustaz. nah, Yang Anda pahami. barakallahu fiik. Yang lain Oh ya, siapa Ustaz. yang Ya nggak apa-apa, bagus ya. Harus belajar di sini. Belajar analisa di sini. Ustaz, Ana mau nambahin argumentasi Ana, Ustaz. Ya, fadhal. Fadhal. Ini ukhtun ini yang anak pahami ini termasuk al-asmaul khamsah, Ustaz. Ukhtun. Kemarin asmaul khamsah apa aja, Ridho? Maaf Ustaz, nggak bisa ya Ustaz kayak gitu ya Ustaz. Nggak boleh ya. Harusnya abun, ahun, ya nggak boleh. Maaf Ustaz, nggak jadi Ustaz. Tidak bisa. Anak kira sifatnya asmaul khamsah masuk ke perempuan Ustaz. Ternyata nggak bisa Ustaz. Nah, Ya tidak jadi Ustaz. Afwan Ustadz mau membenarkan fadhal. jawaban itu jamak taksir untuk muannas Ustadz, sama seperti bintu dan bintu atau fatatu. Bintu Mereka jamannya apa? Bintu jadi banatu. Bintu Kalau jadi banatun. Nah, ya. Kalau fatatun jadi fatayatul. Afwan Ustadz mau membenarkan fatayatul. enak. Barakallahu fiik. Ahsanta. Ada yang lain yang mau berargumen? Silakan. Nggak apa-apa, ini biar matang ya masalah ini ya. Terus, yang lain ada? Pada diam semua nih. Coba yang akhwat ya. Winda, gimana menurut Anti gimana? Nah, Ustadz, menurut Anda itu jamak taksir, Ustadz. Kenapa jamak taksir? Karena kalau misalnya dibilang muzakkar salim sebagai syarat ada waw dan nun, itu nggak ada waw
nggak ada nunnya. Walaupun ada imbuhan waw. Jadi itu, dan itu bukan nama laki-laki untuk laki-laki. Jadi bukan termasuk muzakkar salim. Terus kalau misalnya dibilang mu'annas salim, ada tambahan alif dan taknya, tapi di situ ada imbuhan wawnya. Ya. Jadi bukan termasuk mu'annas salim juga. Jadi termasuk buangan dari mu'annas dan muzakkar salim. Jadi itu jamak taksir. Lebar kalau fi aksi. Yang lain. Bagus. Taib Sri Wahyuni. Silakan ingin berargumen. Jamak taksir Ustaz. Coba bisa jelaskan. Karena perubahannya ini tidak masuk kepada jamak muannas salim dan jamak muzakkar. Coba jelaskan perubahannya. Perubahannya kalau pada jamak muzakkar salim, akhuna. Kalau pada jamak muannas salim, akhwat, akhwatu. Akhwatun. Kalau jamak Akhwatu. kalau jamak muzakkar salim jadi apa? Akhuna. Terus Kalau jamak isim mufradnya apa ini? ukhtun. Ukhtun. Berarti apa kalau ukhtun? Dia termasuk isim apa? Ukhtun muannas. Mu'annas. Ya kalau mu'annas ya udah pasti nggak masuk ke isim mudzakkar. Pembahasannya dia kalau isim mu'annas, isim mufrad mu'annas, terus dia mau dijamakan. Mau dijamakan tuh pakai jama apa dia? Kalau mau dijamakkan ke muannas, Ana tanya, ini kan ukhtun dia isim mufrad mu'annas. Isim yang memiliki bilangan 1 untuk perempuan. Terus kita mau jamakkan ini. Mau masuk jamak apa nih? Tadi kan udah belajar. ukhtunna. Jadi ukhtuna ya. Jadi kan tadi sudah jelas jamaknya akhawatun. Akhawatun. Itu jamaknya. Nah, sekarang Anda tanya, akhawatun itu jamak apa? Tadi kan teman-teman tuh ada perselisihan yang hebat ya. Ada yang mengatakan dua madhab ini. Ada yang mengatakan itu jamak taksir. Ada yang mengatakan itu jamak mu'annas salim. Mana yang lebih kuat? Ini bukan hanya fikih doang loh. Kita belajar nahwu juga banyak khilafnya nanti. Iya banyak khilafnya nanti. Ini baru belum seberapa nih. Ada banyak khilafnya nanti. Ada boleh baca doma, ada boleh fathah. Untuk belajar nanti lebih kitab lebih tinggi dikit saja seperti Mulakhos, Qawaidul Lughah atau Jurmiyah atau apa namanya Alfiyah Ibnu Malik, itu banyak khilafnya di situ. Belajar nahwu ya, itu belajar nahwu belum fikih itu. Tapi aduh, ya udahlah, Anda sudahkan saja, kayaknya pusing kalian. Jadi perhatikan ini, nggak apa-apa ya. Anda minta yang bagi yang ketinggalan, ya, mohon banyak murojaah ya, yang ikhwan kayaknya banyak ini ya, dan sampai yang sederhana, yang remeh, yang sepele itu sampai nggak tahu itu anak tuh kadang di hati itu kok bisa ya nggak tahu gitu loh. Anak nggak mau seperti itu. Kalau yang sederhana itu yang ini akhwatun mufradnya apa nggak tahu, aduh anak lemes deh. Harus kan kita sudah hafal kalau kita total ya
Kita sudah hafal mungkin 150 kosakata loh. Terakhir sama anak itu 120 kalau nggak salah. Terakhir sama anak itu 120 kosakata, itu luar biasa itu. Ya, terus itu tinggal di murojaah, ya, diingat-ingat ya. Kemudian kalau masih tetap masih berjalan kemarin itu anak rasa sudah 150-an ya kayaknya. Itu luar biasa itu. Tinggal dibuat-buat ya, tinggal di yang kemarin belajar-belajar di rumah, banyak latihan di rumah. Nanti naat gimana sih, mudhof ilaih yang sudah dipelajari aja, mudhof ilaih gimana sih, gitu ditulis dari 150 kosakata yang kita hafal itu dirubah-rubah. Ana mau naatkan isim ini, mau sifatkan ini, Ana mau mudhofkan isim yang lain lah. Ini kayak gitu, jadi cepat bisa. Kalau cuman kayak gini ya susah ya, lama. Karena Anda bilang lama sekali kalau nggak mau ada jeripaya, itu susah deh, lama sekali. Baik, pembahasan kita di sini tadi barusan aja yang dijelaskan. Jelas ini rumusnya jelas. Kalau ya tun ya, kalau lalu anak mau minum sebentar, haus sekali. Lihat kan sini, lihat di sini sama, perhatikan di sini. Lihat di sini, ini mufrad, isim mufrad. Anda sudah nggak jelaskan lagi isim mufrad apa ya? Isim mufrad. Isim mufrad. Apa syarat isim mufrad? Isim yang memiliki arti satu, ukhtun. Ini masuk apa? Isim mufrad untuk perempuan. Laki-lakinya itu ahun. Ahun. Ini perempuannya, ini laki-laki. Makanya dengarkan akhi gitu kan, itu saudaraku. Akhi ta'al, kemari wahai saudaraku. Itu akhi itu saudara. Ya. Ini kalau perempuannya ukhtun. Kalau kita bahas masalah perempuan, berarti kan ini sudah masuk ranah perempuan, berarti jamak mudzakkar salim nggak mungkin, karena ini perempuan. Tinggal nanti ini mau dijamakan kemana, jamak muannats salim kah atau jamak taksir? Ya kan? Atau apa? Jamak taksir, ukhtun atau jamak muannats salim atau jamak taksir. Kalau secara kaidah sebenarnya ini bisa, karena dia sifat untuk perempuan dan nama untuk perempuan. Secara kaidah ya. Cuman dia jamaknya itu lihat menjadi akhwatun. Menjadi akhwatun. Menjadi apa? Akhwatun. Ya kan?
Antum pernah lihat ini? Ma'un. Ma'an. Sama'un. Anda mau kiaskan sama ini ya, biar paham. Sama'un. Jamaknya menjadi samawatun. Menjadi apa? Samawatun. Perhatikan di sini. Menjadi apa? Samawatun. Samaun menjadi samawatun. Lihat di sini perubahannya. Di sini ternyata memakai jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Hamzah ini ada perubahan wawunya. Ada tambahan wawu ini. Oke, pakai jamak muannas salim. Pakai jamak muannas salim. Ya. Pakai jamak apa? Muannas salim. Jika ada sama wa hamzahnya, ini namanya alif maksurah mamdudah. Alif maksurah mamdudah. Masalahnya ini mirip-mirip ya. Ada tambahan gitu loh. Samaun menjadi samawatun. Maka Allah mengatakan khalaqas samawati wal ard. Khalaqas samawati wal ard. Ya kan? Maksudnya Allah menciptakan langit ya 7 lapis jamak ya, bukan hanya satu langit tapi 7 lapis langit. Samawat. Jamak muannas salim. Wal ard. Ya. Ini yang rojeh, ya, yang kuat ya. Kalau yang ini adalah jamak taksir. Ya, yang kuat adalah jamak taksir, tapi bukan jamak muannas salim. Kecuali ini yang nanti pembahasannya beda. Yang ada hamzah ini. Inilah jamak taksir. Biar berubah harokat yang tidak beraturan. Itu yang lebih kuat. Walaupun ada mengatakan ini boleh jamak muannas salim. Karena juga di sini ya merupakan ciri dari jamak muannas salim. Ya gitu. Paham? Sampai sini? Paham, Ustaz. Ya. Insyaallah. Ya. Walaupun ada yang mengklaim ini jamak muannas salim karena ada ciri khas ini ya. Tapi yang lebih kuat adalah seperti akhun menjadi ikhwah, ikhwatun. Ini kan mirip. Akhun menjadi ikhwatun. Kamu mungkin menjadi jamak mudzakkar salim. Akhun. Sekarang lawannya kita lihat. Lawannya kita lihat di sini. Akhun. Lawan ini ya. Akhun menjadi apa? Ikhwah. Menjadi ikhwah. Lawan dari ukhtun adalah akhun. Ya, inilah jamak taksir. Nggak mungkin jamak mudzakkar salim. Dia laki-laki loh. Akhun. Berakal. Tapi lihat ini ya. Tapi kaidah tadi, syarat yang Anda jelaskan itu nggak mutlak. Ada pengecualian. Di sini kalau kita lihat syarat jamak mudzakkar salim, dia laki-laki. Dia berakal. Dia tidak ada tanda perempuan. Seharusnya bisa jamak mudzakkar salim. Tapi dalam hal ini ada pengecualian ini di antaranya. Akhun menjadi ikhwah. Menjadi ikhwah.
Emang begitu bahasa Arab ya. Agak. Tapi kalau secara normatifnya, secara aglabiahnya, ya ikutin kaidah tadi. Ini cuma ada pengecualian, kadang ada pengecualian, gitu ya. Ya nggak apa-apa. Paham sampai sini? Saya keputusan. Paham nggak sampai sini? Paham. Ada yang mau komentar? Mau diskusi nggak apa-apa. Kalau nggak ada kita teruskan. Afwan Ustadz, udah menunjukkan jam 9.17. Udah jam 9. Iya, udah Oke, lebih. besok pagi. Besok kita teruskan ya. Ana harap teman-teman persiapan ya, udah murojaah, ilmunya melekat. Ya. Ana ngajar tanpa buku bisa insya Allah. Ngajar kalian ini tanpa buku, Ana udah ini semua karena udah sering menyelesaikan, apalagi dulu gue sering mengajar gitu. Nggak tahu. Cuman karena udah melekat dan Ana di pesona Quran itu ngajar nggak pakai kitab, langsung jelasin karena sudah paham, bahkan sampai halaman-halamannya paham sudah. Gitu kalau antum ngapal Quran, kalau sudah mungkin itu sampai mana yang di ujung kanan apa lafadznya apa, di ujung di ini hafal gitu kalau udah hafal kuat. Ya itu aja nasihat dari Ana, dengan tetap semangat belajarnya, jangan kendor. Udah jangan kendor ya, kendor lagi. Ustaz tuh kayak gini untuk mencambuk orang-orang, maksudnya untuk mencambuk apa ya, mungkin sifat malas dari diri kita itu biasanya anak begitu. Jangan sampai dan juga jangan sampai nanti kendor belajarnya, enggak, tambah semangat. Kalau anak digituin tambah semangat biasa. Kayak gitu aja itu dari anak. Wallahu taala alam bisawab. Ya, Ustaz. Ini terkait tugas kemarin, Ustaz, sudah ada yang mengumpulkan. Apakah mau dikasihkan ke Ustadz atau tugas apa? Minggu kemarin halaman 72 kita disuruh identifikasi. Yang Iqra waktu halaman 72 ada 16 nomor. Nah, di situ kita suruh identifikasi itu, Ustadz. Setiap kalimatnya itu yang kayak Ustadz ajarin kami yang dulu-dulu, mana yang mudhof, mana mudhofun ilaihi, mana naat wal manhutnya, kayak gitu, Ustaz. Oh iya, kirim ke Ustaz ya. Oh ya, sudah siap, Ustaz. Sudah ada yang mengumpulkan, Ustaz. Bagus itu kayak gitu gunanya. Maksudnya kalau udah mengilmui sesuatu ya diterapkan, nanti dikit-dikitnya kan sudah ini udah menguasai ini. Naat man'ut atau sifat dan mausuf. Mudhof ilaih sudah menguasai. Nah, nanti masalah mubtada dan khabar ini memang belum penekanan banget di situ, masih santai gitu ya, karena di situ poin-poinnya nanti. Ya udah. Nah, ya dikirim aja. Ya siap, Ustaz. Fadhol ya Huda. Nah, Ustaz. Langsung tutup aja ya, Ustaz. Iya, besok kita biar bisa istirahat, bisa murojaah dulu, besok kan bisa persiapan gitu ya. Ya, silakan. Insya Allah kita akan lanjutkan besok pagi. Afwan, Ana pribadi mohon maaf kepada Ustadz kalau belum sesuai harapan. Gak apa-apa, masih belajar kok. Insya Allah. Insya Allah lama-lama nanti pintar, insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz al-ilm